Oke, assalamualaikum, selamat pagi ya pada semua sahabat-sahabat sehobi dengan saya. Oke, hari ini kita berbicara sedikit tentang setup getah. Oke, macam mana kita mendapatkan taper yang sesuai dan juga panjang yang sesuai untuk diri kita sendiri ya. Untuk diri kita sendiri ya, bukan untuk orang lain. Oke, itu berdasarkan kita punya active length dan juga draw length kita sendiri ya. Panjang sebenar yang sesuai untuk kita. Oke. Tidak terlalu lembut, tidak terlalu keras bila kita tarik ngam-ngam, dia lock. Kita mulakan dengan cara untuk mendapatkan active length kita sendiri ya. Kadar panjang getah yang sebenar yang sesuai untuk kita. Oke ya. Oke, kita guna tape pengukur. Kita letak di anchor point dan kita tolak ke depan. Oke, yang ini short pull. Oke, kita andaikan ini short pull yang kita selalu guna. Oke, kita akan ukur. Oke, kita dapat 72 cm. 72 cm. Oke, kita dapat 72 cm. Oke, kita bagi dengan 5 cm. Ini 5 cm ini nisbah tarikan getah getah 1 cm, nisbah 5, ada 1 cm, nisbah 6, dan paling panjang yang saya tahu 1 nisbah 7, tapi jarang lah. Oke, kita ambil yang ini 1 nisbah 5, bermaksud 1 cm getah tu kita boleh tarik sampai 5 cm. Oke. Jadi yang ini kita bahagi 5 untuk kita dapatkan active length. Oke, 72 kita bahagi dengan 5, kita akan dapat 14.4. Oke, kita akan dapat 14.4 cm ini active length. Oke, yang ini kalau kita mau guna pun kita boleh guna berdasarkan panjang ini, tetapi berdasarkan teori getah kita kena tambah 2 cm. Oke, 1 cm untuk ikat pouch dan 1 cm lagi untuk klip di atas fork. Oke, ini jadi dia akan jadi 16.4 cm. Ini yang kita dapat. Oke, jadi ini adalah potongan getah yang kita akan potong nanti. Lebar dari lebar hingga di fork dan hingga di pouch. Oke, dia akan jadi begini. Oke, jadi ini panjang 16.4, tetapi selepas diikat dia akan dapat 14.4. Oke, ini dari segi teori lah. Biasa untuk taper di sini 2 cm yang biasa lah, yang ini 1-2 cm. Oke, panjang kalau yang normal selalu untuk yang biasa 25 cm. Oke, yang biasa lah. Tapi kalau kita sudah kira active length kita dan active draw kita akan dapat 16.4 cm. Selepas kita ikat di pouch dan juga di fork, dia akan jadi 14.4 cm. Oke, yang ini yang memang kalau kita tarik memang ketat lah, memang ketat. Oke, biasanya saya akan tambah lagi 1 cm supaya jangka ayat getah itu lama dan dia tidak mudah putus. Jadi biasanya saya akan dapat untuk diri saya sendiri
Yang normal saya guna adalah 14.4 tambah 1 cm. Saya akan dapat 15.4 cm. Okey, untuk diri saya biasa saya guna dalam 15 hingga 16 cm panjang. Okey, taper tengok keadaan lah, sama ada untuk shooting, hunting dan sebagainya lah. Biasa saya guna kalau untuk hunting 22-13-150. Kalau untuk shooting biasa saya akan guna 18-12-150. Okey, ini tipe yang saya selalu guna. Okey, jadi kita potong getah. Ada lebihan di sini 1 cm, ini 14.4, ini 1 cm. Jadi kalau campur semua jadi 16.4. Okay. Ini anggaran lah. Jadi kita akan potong. Okey, kita akan dapat beginilah. Ini getah sisi guru. Kita potong berdasarkan apa yang kita sudah kira tadi lah, menggunakan formula 1:5. Inilah. Okey, selepas kita potong, ini taper 18-12. Okey, 18-12 taper dia. Yang ini lebihan di bahagian pouch ni, nanti kita untuk ikat di pouch, dan yang atas ni untuk kita masukkan di clip fork ataupun ikat. Okey, kalau untuk ikat kita kena tambah lagi 1 cm, sebab kalau ikat dia tidak mencukupi lah dalam kiraan yang ini. Yang ini kita andaikan plastik yang menggunakan klip di atas. Okey, macam yang ini plastik yang ada klip, jadi getah tu tinggal masuk saja. Okey, tapi kalau kita menggunakan plastik yang ikat begini, kita kena tambah lagi di bahagian atas ni, di bahagian fork. Okey. Okey, yang ini getah yang sudah siap dipotong dengan taper 18-12. Okey, panjang 16.4. Okey, yang bahagian bawah ni ada lebihan 1 cm, bahagian atas ada lebihan 1 cm. Okey, jom kita ikat. Okey, ini peralatan untuk mengikat. Kita ada mesin ni. Ini mesin pengepit. Okey, kita ada ni pin dan juga ember bell yang sudah kita potong untuk mengikat. Okey. Okey. Ya, ini pouch dan ini getah. Okey. Kita akan masukkan kita. Okey. Okey, yang jadi 1 cm tadi itu kita letak di ngam-ngam di situ. Dan kita akan lipat. Dia jadi begini. Okay, dia akan jadi begini. Alright, kita ikat. Ini ikat tidak payah terlalu ketat, jangan sampai dia tercekik. Okey, ini pun okey lah. 3 hingga 4 pusingan ini boleh, sudah cukup. Tapi kalau getah keras dia kena lebih daripada 5, 6, 7 pusingan. Kalau getah 1 mm 0.8 mm kena inilah lama. Okey, sebelah sudah siap. Okey, kita teruskan dengan sebelah lagi. Okey, ini biasa. Okey, masukkan, lepas tu kita letak di
marking tadi itu yang kita sudah marking. Oke, ini oke, kita lipat masuk. Oke, tarik. Oke, jangan terlampau ketat, nanti dia tercekik, dia luka, senang putus. Oke, cukup 3 atau 4 pusingan, kita ikat mati, ikat biasa. Oke, ini pun sudah memadai lah. Ada juga teknik yang lain tapi saya tidak guna, saya guna yang biasa aja. Oke, yang ini. Oke, alright. Oke, macam ni sudah dapat. Oke, kita rapikan lah, kita rapikan, buang lebihan. Oke, kita buang lebihan, kita potong sikit yang sini. Oke, kita dapat getah ready untuk digunakan. Oke, yang ini kita pasang biasanya yang lebar fork di atas ini 2 cm, yang ini 18. Jadi kita letak center. Oke, sama juga dengan yang sebelah, kita letak center. Oke, kita letak center gini. Oke, pastikan betul-betul center. Lepas itu ketatkan. Oke, kita ketatkan. Getah ni sebenarnya bila kita sudah siap pasang, kita bukan tidak boleh lah, tapi sebaiknya kita buat pemanasan 10 shoot, 5-10 shoot begitu, supaya dia getah ni aktif, sebab kalau kita shoot terus, kadang-kadang dia prestasi dia belum lagi maksimum. Oke, yang ini kita shoot dalam 10 kali begitu, baru kita boleh guna, baru prestasi dia betul-betul akan keluar lah. Oke, alright. Oke, inilah peralatan yang digunakan untuk kalau kita berhasrat untuk potong sendiri lah getah. Kita kena beli getah yang 1 gulung, lepas tu kita kena ada pin untuk menarik, kita kena ada gunting, amber bell, lepas tu kita ada cutter, roller cutter ni, lepas tu kita kena ada mesin, ataupun kita boleh guna yang tradisional punya lah, boleh buat sendiri, kita boleh fikir amber bell dan juga elastik. Dengan ini mat ni, ini untuk kita potong getah di sini. Oke, inilah peralatan yang digunakan untuk buat potongan sendiri getah. Jadi satu, menjimatkanlah kalau kita potong sendiri, dan kedua, kita boleh cuba pelbagai jenis taper getah. Jadi kita boleh cari taper yang sesuai untuk kita. Oke, yang penting, yang pasti, getah kita potong tu berdasarkan active length kita, panjang tarikan kita, itu kita kena sukat, dan juga kita bahagi dengan kadar elastik getah 1/5, 1/6 begitu. Lepas tu baru kita dapatkan dia punya potongan getah yang sebenar lah untuk diri kita sendiri. Oke, nanti bila sudah kita siap ikat dan sudah kita rapikan semuanya dan sudah kita pasang di elastik, kita try lah sama ada betul ataupun tidak potongan yang sudah kita buat, sama ada terlampau panjang ataupun terlampau pendek. Itu kita boleh adjust sendiri nanti. Alright. Mm-hmm.